Minum dulu. Welcome to channel Tato Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di channel yang sama. Dan untuk segmen kali ini saya akan membahas tentang kenapa tato itu mahal. Kalau untuk versi saya, sebetulnya tidak ada yang namanya tato mahal. Itu hanyalah sebuah istilah. Karena apabila sang klien itu puas, tidak ada yang namanya tato itu mahal. Yang ada hanya kalian yang gak mau menghargai kita sebagai seorang seniman tato dengan nominal segitu. Jadi sebetulnya tidak ada istilah yang namanya tato itu mahal. Terus saya jelaskan lagi, mungkin banyak mereka yang mempunyai harga lebih tinggi dengan nominal-nominal yang mungkin lumayan gede ya. Tapi kalau disebut istilah mahal itu nggak bisa. Kadang dengan kita ngasih nominal yang kecil pun, kalau kalian itu nggak mau menghargai karya kita atau kecewa dengan karya kita, tetap aja kalian akan bilangnya mahal. Gimana, setuju nggak dengan versi saya? Kalau kalian setuju ataupun nggak setuju, silakan kalian bisa komen di bawah ini. Terus untuk mau dilanjutin nggak nih? Oke, kita lanjutin ya. Untuk melanjutkan lagi, silakan kalian bisa support terus channel ini dengan cara mensubscribe, terus like, jangan lupa komen. Apa yang ingin kalian komen, apa yang ingin kalian katakan, silahkan kalian katakan sesuka hati kalian. Dan jangan lupa bagikan ke semuanya. Oke, kita lanjut. Aku nyalain dulu ya, biar kita ngomongnya enak. Oke, sebetulnya masalah harga tato itu tergantung kapasitas. Setiap seniman tato itu mereka memiliki kapasitas harga masing-masing. Jadi kita nggak bisa samaratakan semuanya. Jadi ada yang mulai harga bawah sampai yang harga fantastik. Jadi nggak bisa disebut istilah tato itu mahal. Jadi istilahnya mungkin ada beberapa mereka yang bayar dengan harga yang tinggi, tapi kualitasnya nggak sesuai. Mungkin itu yang disebut dengan tato itu mahal. Dan nanti juga saya ada tips buat kalian yang ingin masuk ke studio tato atau yang ingin bikin tato. Bagaimana sih cara menanyakannya supaya kita sama-sama enak, supaya kita nggak disebut PHP. Karena kita juga sebagai seniman tato ya banyaklah yang kena PHP. Ternyata cuma nanya-nanya doang. Karena apa? Mereka salah nanya. Dan untuk istilah kenapa mereka menghargai kualitas tato mereka tinggi, itu kan sebetulnya banyak faktor. Yang pertama, nggak mungkin mereka setahun 2 tahun langsung menjadi seperti itu. Mereka butuh bertahun-tahun dalam dunia tato, mengasah skill, menggali pengalaman, sampai mereka ikut di berbagai event lokal bahkan dunia. Itu sebuah pengalaman yang wow, cukup memakan banyak waktu. Jadi istilahnya seandainya mereka pun mengasih budget dengan harga tinggi, menurut saya itu sebuah hal yang pantas. Dan ada beberapa yang istilahnya jam kerja belum begitu tinggi, karya pun masih biasa saja, mereka mau ikut-ikutan, itu kayaknya nggak bisa. Jadi kita sebagai seniman tato pun harusnya itu menyesuaikan. Jadi kita menyesuaikan dengan kapasitas kita, kualitas kita. Jadi
meskipun alat yang kita pakai itu sama, tinta yang kita pakai pun itu sama, itu nggak menjamin menjadi sebuah karya yang sama. Saya kasih contoh sebuah pensil. Satu pensil dipegang si A dan satu pensil dipegang si B dengan kualitas yang berbeda, dengan media yang sama, itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Satu, skill. Kedua, pengalaman. Itu yang mungkin membuat mereka bisa memberikan harga lebih tinggi. Jadi menurut saya tidak ada yang namanya tato itu mahal. Itu hanyalah sebuah mitos. Itu hanya kalian yang nggak mau menghargai kita sebagai seniman tato. Padahal kadang kita tidak memberikan harga yang begitu tinggi, tapi karena kalian yang nggak mau, itu pasti kalian sebut mahal. Tapi kalau kalian bisa menghargai, kalian puas dengan karyanya, itu nggak bakal kalian sebut tato itu mahal. Itu versi saya. Dan seandainya kalian ingin bikin tato, ingin masuk studio tato, hal yang paling pertama itu coba kalian tanyakan minimal harga itu mulai dari berapa. Setelah itu kalian coba tanya mulai gambar yang paling kecil. Jangan kalian belum ada persiapan uang, kalian belum ada niatan untuk membuat, langsung, bang, saya mau tato segini berapa satu tangan full. Ketika kita kasih harga, kalian kaget. Karena apa? Kalian belum siap. Jadi buat kalian yang ingin buat tato, coba tanyakan dari harga yang paling kecil. Siapkan duit sebelum tanya dulu. Karena apa? Saya tahu ujung-ujungnya ketika kalian belum siap bikin tato, pasti oke bang, nanti saya kabarin lagi. Oke bang, nanti saya nanya teman saya dulu. Yang mau nato lo apa temen lo? Setelah itu pasti bilangnya nanti deh bang, kalau udah ada duit. Nah, maka setelah itu kadang sang tatois juga emosi, langsung posting. Nah, kalau bisa hindari hal-hal yang seperti itu. Makanya coba sesekali kita sebagai klien, kita juga bisa menghargai seorang seniman tato. Karena seorang seniman tato itu juga manusia. Jadi apabila mereka cuman kena PHP, kena jawaban-jawaban yang kayak gitu, kayaknya mereka juga males ngadepinya. Ya buat kalian sebagai pekerja seni supaya lebih sabar juga menghadapi klien-klien yang seperti itu. Karena nggak semua klien itu seperti itu. Ada yang memang mereka sudah siap dengan tatonya. Biasanya kalau mereka yang sudah siap, itu mereka sudah siap budget atau siap uangnya. Setelah itu mereka juga sudah menyiapkan desainnya. Paling setelah mereka siapkan desain, mereka konsultasi kepada kita sebagai seniman tatonya, itu konsep yang cocok itu seperti apa, terus penempatan yang bagus itu bagaimana. Sambil minum dulu ya, ngomongnya biar enak. Jadi kita sama-sama enak, terimanya juga asik. Nah, itu salah satu hal kalian bisa menghargai seniman tato. Jadi saran saya sebelum kalian membuat tato, siapkan dulu uang yang akan membuat tato itu. Setelah itu tanyakan mulai dari harga yang paling kecil. Nggak usah sok-sokan nanya yang paling gede, satu punggung, satu tangan. Ketika kalian dengar harganya, langsung. Terus buat kalian juga sih, saya cuma ngingetin ya, yang istilahnya jam tayang belum tinggi, terus juga hasil juga belum seberapa, itu nggak usah sok ikut-ikutan mereka yang sudah profesional. Jadi kita sebagai seniman tato, maaf saya bukannya menghina kalian ya, kita sebagai seniman tato kita punya kapasitas masing-masing. Jadi alangkah baiknya kita menyesuaikan. Terus juga buat kalian yang duitnya pas-pasan, ya kalian juga bisa mencari seniman yang sesuai dengan budget kantong kalian.
sebetulnya masalah punya duit dan nggak punya duit itu sebetulnya bukan sebuah masalah. Kalau kalian ingin tato yang berkualitas, kalian bisa mencicil atau menabung dahulu istilahnya. Sama halnya kalian ketika ingin membeli sebuah handphone, ingin membeli sebuah kendaraan, itu kan harga juga mahal. Harga juga tinggi, maaf, bukan mahal tapi tinggi. Tapi ketika kalian ada kemauan, kalian pastinya menabung dulu. Kalau seandainya duitnya masih kurang, kalian tahan dulu, kalian tabung dulu. Setelah duitnya betul-betul cukup, baru kalian bisa beli. Dan untuk tato sendiri itu kalian cuma dibikin sekali, itu buat seumur hidup. Jadi itu sebuah pilihan buat kalian ingin membuat tato yang seperti apa, dengan kualitas bagaimana. Yang pastinya bisa sesuai dengan budget kantong kalian. Jadi tidak ada istilah lagi tato itu mahal, itu hanyalah sebuah mitos. Jadi yang ada, tato adalah sebuah karya seni yang abadi. Jadi tidak ada istilahnya tato itu mahal. Terima kasih sudah melihat video ini. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan kalian tulis di kolom komentar saya. Saya akan menerima apapun komen dari kalian. Dan untuk mensupport terus channel ini, jangan lupa terus like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai ketemu lagi di channel Tato Indonesia.